Video pemirsa, kasus santri dibakar oleh senior di Mataram, Lombok Tengah, NTB tak hanya meninggalkan trauma, tapi juga beban ekonomi bagi keluarga korban. Orang tua dari salah satu korban mengaku harus menjual hewan ternak serta berhutang untuk menanggung biaya berobat anaknya yang mengalami luka bakar serius. Rasa pilu dan trauma masih menyelimuti keluarga dari korban santri yang dibakar di sebuah pondok pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Orang tua korban mengaku harus menjual 2 ekor sapi dan berhutang hingga puluhan juta rupiah untuk menanggung biaya berobat anaknya. Lantaran BPJS Kesehatan tidak menanggung perawatan karena terkait kasus dugaan tindak pidana. Ibu korban Nur Aini mengaku keluarganya sempat terkejut ketika diminta membayar biaya pengobatan yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Tagihan itu muncul setelah serangkaian tindakan operasi yang telah dijalani anaknya. Ya, kesuruh wah, tanggung ya kesuruh berdenda biaya-biaya sa operasi sa wah si pihak BPJS kesilik wah tuh. Ya kembali ya kesuruh berdenda nih bukan tuan terus dari pihak BPJS. Ya ini kan wah viral nih, ini kan viral nih sa tanda tangan surat surat pernyataan unin BPJS harus 9 sampai 20 juta katanya. Sama yang out juga. Kali kontrol kesehatan, keluarga harus mengeluarkan biaya antara 400.000 hingga 600.000 rupiah. Ayah dari korban AL, Rumidah, mengungkapkan perjuangan berat yang harus dilalui untuk membiayai pengobatan anaknya. Ia mengaku menjual 2 ekor sapi dan mencari pinjaman ke berbagai pihak karena biaya pengobatan terus membengkak. Keluarga juga harus berhutang sebesar 15 juta rupiah di koperasi dengan cicilan sekitar 700.000 rupiah setiap 2 minggu. Total biaya pengobatan tersisa sekitar 70 juta rupiah termasuk biaya untuk operasi bedah plastik. Namun kini ada angin segar bagi para keluarga korban. Persoalan ini akhirnya mendapat pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram. Sejak ada pendampingan, keluarga tidak lagi dibebani biaya kontrol maupun penagihan yang sebelumnya belum dibayarkan. Sampai sekarang berarti masih belum terbayar ya? Masih. Tapi itu sudah tidak lagi menjadi beban dari korban. Ya, itu. Jadi dia tidak lagi menjadi beban bagi korban, tapi menjadi beban bagi Kini keluarga korban berharap proses hukum berjalan transparan dan meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. 2 korban saat ini mengalami luka bakar serius yang mengakibatkan cacat di sejumlah bagian tubuh. Muhammad Awaludin, Berita 1, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, terkait dengan kasus pilu yang menimpa 3 santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, kita akan membahasnya bersama dengan Joko Jumadi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Mataram. Selamat sore, Pak Joko. Selamat sore, Mbak Vina. Pak Joko, saat ini bagaimana pengobatan 2 santri yang menjadi korban pembakaran dan bagaimana kemudian kondisinya? Ya, jadi untuk 2 santri itu, yang satu memang sudah sekitar 95% lah sudah bisa beraktivitas, sehingga kemudian yang satu santri itu untuk penanganan operasinya mungkin sudah selesai, tapi masih tinggal fisioterapi saja yang harus dilakukan terkait dengan kaki yang masih belum normal. Sedangkan untuk satu korban lagi itu kemungkinan besar masih sekitar 4 sampai 5 kali lagi operasi untuk pemulihan luka bakarnya. Nah, rencana memang minggu depan akan dilakukan operasi yang ke-3 kalinya. Baik, Pak Joko, ada informasi bahwasannya biaya berobat korban ini sempat tidak di-cover oleh BPJS. Apa alasannya? Dan kabarnya juga bahwa orang tua ini bahkan sampai terlilit utang untuk membiayai perobatan anaknya. Iya, betul. Memang awalnya kan biaya itu ditanggung oleh BPJS karena waktu itu dianggap sebagai sebuah kecelakaan. Nah, kemudian kasus ini viral dan ternyata itu masuk sebagai salah satu tindak pidana. BPJS menyampaikan bahwa itu bukan menjadi kewenangan tanggungan BPJS.
sehingga kemudian BPJS lepas tangan terhadap kasus tersebut. Nah, karena lepas tangan, maka kemudian Lembaga Perlindungan Anak itu mengambil alih untuk penjaminan di rumah sakit. Sedangkan terkait dengan bahwa keluarga korban sampai membayar menjual sapi kemudian berhutang, itu adalah karena memang beberapa obat itu tidak ditanggung oleh BPJS. Sehingga kemudian korban harus membeli sendiri di luar, dan itu sampai 2 sapi yang dibayarkan, yang dijual. Baik, jadi artinya saat ini apakah sudah tertangani terkait dengan pembiayaan korban, apalagi salah satu korban harus masih menjalani beberapa kali operasi, begitu Pak Joko. Jadi siapa yang saat ini membiayai pengobatan bagi para korban? Untuk pengobatan kami sementara penjaminan ada di LPA. Oke, baik. Jadi tetap penanganan di Rumah Sakit Umum Provinsi, tetapi penjaminan untuk pengobatan dilakukan oleh LPA. Baik, Pak Joko, kasus ini sebetulnya mandek selama 7 bulan. Apa betul korban ini diintimidasi oleh para pelaku, Pak Joko? Ya, sebenarnya kasus ini kan memang terjadi tanggal 13 Desember 2025. Nah, baru kemudian Juni, sehingga dilaporkan ke polisi itu tanggal 4 Juni. Jadi memang dari tanggal 13 Desember sampai Mei, akhir Mei 2026, itu memang korban itu berusaha untuk ada perdamaian gitu. Ada itikat baik dari pelaku maupun dari pondok pesantren. Yang awalnya berjanji untuk membantu proses pengobatan. Tetapi ternyata selama kurang lebih 6 bulan itu tidak ada itikat baik yang diberikan oleh pondok pesantren, bahkan mencoba untuk menghalang-halangi keluarga korban untuk lapor. Baik, lalu bagaimana sebetulnya Pak Joko kronologi sampai akhirnya peristiwa ini menewaskan 1 santri dan juga 2 orang santri mengalami luka bakar parah, dan apakah ini pelakunya adalah pelaku tunggal atau kelompok dari para senior di pondok pesantren tersebut, Pak Joko? Iya, jadi memang ada beberapa peristiwa ini, Mbak. Jadi memang sebelumnya anak pelaku ini kan senior. Nah, memang beberapa kali sebelum peristiwa terjadi, pelaku ini memang sering melakukan bullying kepada juniornya. Ya. Nah, pada tanggal 13 Desember itu, si pelaku itu dengan korban itu awalnya mau membuat ketapel. Nah, untuk meluruskan, jadi batang kayu itu untuk meluruskan, mereka mau membakar gitu. Nah, karena takut ketahuan oleh pondok, kemudian proses pelurusan kayu itu dilakukan di dalam kamar gudang gitu. Nah, menggunakan bensin. Nah, bensin itulah yang kemudian terbakar dan kemudian menyebabkan kebakaran hebat di dalam ruangan itu. 2 diantaranya, yaitu pelaku dengan 1 korban, itu berhasil keluar dari ruangan, tetapi 3 santri itu terjebak di dalam ruangan, terkunci. Sehingga kemudian mereka mengalami luka bakar di atas 85%. Baik, dan saat ini polisi juga sudah menetapkan tersangka, yaitu pemimpin pondok pesantren dan rekan dari para korban begitu. Apa upaya dari LPA Mataram sendiri untuk kasus ini selanjutnya, Pak Joko? Ya, kami memang fokus kepada pemulihan kesehatan sekarang, karena saya pikir proses hukum sudah berjalan, sehingga bagaimana yang lebih krusial adalah bagaimana pemulihan korban, terutama korban D, yang dia memang harus menjalani operasi beberapa kali lagi untuk pemulihannya. Baik, kita harapkan proses hukum ini nanti akan berjalan seadil-adilnya dan para korban juga cepat pulih kembali dan proses operasi nantinya juga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Joko Jupadi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Mataram, dan selamat kembali beraktivitas. Selamat sore. Terima kasih.